Siapa perempuan misterius yang tiba-tiba muncul di jamuan pernikahan kerajaan, anggun, berjarak, dan nyaris tak ada yang tahu namanya. Dia adalah ibu dari Raja Abdullah II dari Yordania, namun tak pernah menyandang gelar ratu, seorang perempuan berdarah Inggris, yang kini hidup di pengasingan, jauh dari kemegahan istana kerajaan Yordania. Tapi, kenapa? Mengapa ia menjauh dari sorotan publik? Apa yang tersembunyi di balik sosok tenang seorang wanita yang dulu menjadi istri salah satu pria paling berpengaruh di Timur Tengah, namun kini hidup dalam bayang-bayang putranya sendiri, sang raja? Kisahnya adalah rahasia kerajaan, penuh kejutan, keputusan sunyi, dan cinta tanpa syarat. Tetaplah bersama kami, karena yang akan kamu dengar sebentar lagi adalah sesuatu yang telah disembunyikan dari publik selama puluhan tahun. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan ikutlah bersama kami dalam perjalanan ke dunia tersembunyi milik Muna Al-Husseir. Hampir tak ada yang mengenal namanya, dan lebih sedikit lagi yang tahu tentang hidupnya. Tapi satu hal pasti, tanpa dirinya, takkan pernah ada Raja Abdullah II. Antoinette Avril Gardiner, seorang gadis muda asal Inggris dari keluarga terpandang, putri seorang perwira militer, dibesarkan dalam disiplin, jauh dari kemewahan dan dunia mahkota, namun takdir punya rencana lain untuknya. Ia belajar seni dan media, banyak melakukan perjalanan dan melihat dunia, hingga suatu hari ia terlibat dalam produksi film tentang Lawrence of Arabia, yang membawanya ke jantung Timur Tengah. Di sanalah, di antara lokasi syuting dan patroli militer, ia bertemu Raja Hussein dari Yordania, yang saat itu masih muda. Dari sebuah pertemuan kebetulan, terjadilah tatapan, dari tatapan, tumbuh kisah, yang kelak menjadi cinta paling tersembunyi di kawasan Timur Tengah. Dan ketika dunia mengagumi para ratu bermahkota, dialah yang justru menolak mahkota itu. Aneh nggak kalau aku bilang, aku nggak ingin jadi ratu? Katanya suatu kali kepada Hussein. Sebuah kalimat yang lebih jujur daripada ribuan gelar. Mereka menikah secara sederhana dan jauh dari kemewahan, tapi pernikahan itu tak bertahan lama. Yang tersisa sesuatu yang jauh lebih besar. Putra mereka, Abdullah, sang calon raja, dan Mona. Ia memilih untuk mundur. Tak ada istana, tak ada protokol, tak ada sorotan. Hanya satu peran yang ia jalani dengan penuh martabat. Seorang ibu dari pewaris tahta. Dalam dunia yang merayakan kekuasaan secara terbuka, ia justru menjadi kekuatan sunyi di balik layar. Ia membentuk karakter anaknya dengan nilai-nilai, pendidikan, dan cinta. Ia memberinya kekuatan tanpa pernah menuntut balasan. Lalu apa yang terjadi ketika sosok perempuan paling berpengaruh dalam hidup seorang raja justru adalah seseorang yang nyaris tak dikenal siapa-siapa? Antara Raja Abdullah II dan ibunya, Putri Muna, terjalin hubungan yang jauh lebih dalam dari sekadar ikatan ibu dan anak. Itu adalah sebuah simpul tak kasat mata, berisi kepercayaan, kesetiaan, dan kasih sayang mendalam, yang menjadi fondasi utama dalam kepemimpinannya. Lalu seberapa besar kekuasaan yang dimiliki seorang ibu? Meski secara resmi, ia tak punya kekuasaan sama sekali. Bagi Abdullah, Muna bukan sekadar seorang ibu. Ia adalah mentor, penasihat, kompas moral, dan sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Abdullah sering meminta pendapat ibunya dalam keputusan-keputusan penting, bukan tanpa alasan. Muna pernah menjadi istri dari Raja Hussein, seorang pemimpin yang dihormati di seluruh dunia, dan ia mengenal baik naik turunnya kehidupan dalam kekuasaan. Lebih dari siapapun di sekitar Abdullah, meski terbebani oleh tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga kerajaan, Muna tetap hadir sebagai ibu yang penuh kasih. Terutama bagi putra sulungnya, sang pewaris tahta. Ia menjadi titik tenang saat pusaran kekuasaan di sekelilingnya bergolak. Ketika Raja Hussein wafat dan Abdullah naik tahta, Muna tetap berada di sisinya, tenang, namun terasa kuat. Seberapa besar kekuatan yang bisa dimiliki seorang raja ketika sandaran terbesarnya adalah seorang perempuan yang tak pernah memakai mahkota? Berkali-kali publik menyaksikan momen kebersamaan mereka, senyuman, pelukan, isyarat-isyarat kecil yang lebih dalam maknanya dari ribuan pengumuman resmi kerajaan. Hubungan mereka bukan sekadar hubungan ibu dan anak, itu adalah ikatan strategis, emosional, dan penuh penghormatan satu sama lain. Namun Muna bukan hanya ibu dari sang raja. Ia menjelma menjadi suara bagi para tenaga kesehatan di Yordania, sebagai ketua Asosiasi Perawat Yordania yang didirikan melalui dekret kerajaan.
Muna aktif memperjuangkan layanan kesehatan yang lebih baik, terutama bagi masyarakat yang paling rentan. Sejak Abdullah naik tahta, perannya justru semakin besar. Ia mendukung berbagai proyek pemberdayaan perempuan, inisiatif perlindungan anak, gerakan sukarela, dan membangun jembatan antara tradisi dan modernitas. Popularitasnya terus tumbuh hingga kini, ditopang oleh reputasi yang dibangun atas dasar integritas, empati, dan aksi nyata. Baru-baru ini, ia meresmikan sebuah pusat medis bagi para pengungsi Suriah, sebuah aksi yang mencerminkan kejayaan yang tidak gaduh. Di tengah krisis kemanusiaan yang mendesak, atas dedikasinya, Muna dianugerahi gelar Doktor Kehormatan oleh Universitas Yordania. Dalam sambutannya, pihak universitas memujinya sebagai tokoh internasional dengan kisah hidup luar biasa dan dedikasi seumur hidup untuk kesejahteraan manusia. Seberapa besar pengaruh yang bisa dimiliki oleh seorang perempuan yang tak pernah mencari sorotan, namun berhasil meninggalkan jejaknya dalam seluruh wajah kerajaan. Tetaplah bersama kami, karena setelah ini, kamu akan mengetahui bahwa Putri Muna sesungguhnya bukan sekadar ibu dari seorang raja. Ia lahir di Amman sebagai putra sulung dari seorang raja legendaris dan seorang perempuan yang tak pernah mendambakan gelar. Abdullah II Ibn Hussein, Raja Yordania saat ini, tidak hanya mewarisi nama sebuah dinasti, ia juga membawa kisah tentang warisan yang menghubungkan timur dan barat. Sejak lahir, takdirnya seolah telah ditulis. Anak ini ditakdirkan menjadi raja. Sebagai putra dari Raja Hussein dan Putri Muna al-Hussein, seorang perempuan Inggris yang berasal dari keluarga militer, Abdullah tumbuh dengan dua identitas, akar Arab yang kuat dan pendidikan barat yang disiplin, serta ekspektasi besar dari darah kerajaan. Namun masa kecilnya tidak berjalan mulus. Situasi politik memaksa sang ayah untuk sementara mencabut gelar putra mahkota darinya dan memberikannya kepada orang lain. Abdullah pun menghilang dari daftar pewaris resmi, dan bertahun-tahun kemudian, ia kembali muncul, seorang pangeran yang hilang dan kembali untuk memimpin apa yang lebih membentuk seorang raja, darah dari para leluhur, atau ujian-ujian berat dalam masa kecilnya. Pendidikannya bertaraf internasional di Georgetown, Oxford, dibentuk oleh disiplin dan diplomasi, disandingkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh ibunya sejak kecil. Ia tidak sekadar dipersiapkan, ia dibentuk secara utuh, dan ketika sang ayah wafat, Abdullah lah yang naik tahta, bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Namun bukan hanya dirinya yang meneruskan warisan kerajaan. Putri Aisyah, saudari kembarnya, adalah perempuan pertama dari Timur Tengah yang pernah diterima di Royal Military Academy Sandhurst, sebuah momen bersejarah yang senyap, namun mengubah wajah sejarah kawasan. Seberapa dalam keterikatan antara seorang raja dan akar keluarganya. Jika keluarganya sendiri adalah bagian dari sejarah, kisah Abdullah masih terus berjalan. Namun satu hal pasti, tanpa kekuatan dari ibunya, tanpa semangat dari pendidikannya, dan tanpa ujian-ujian berat di masa mudanya, tak akan ada sosok raja seperti dirinya hari ini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tunjukkan dukunganmu dengan memberikan like, dan jangan lupa subscribe channel ini, karena masih banyak kisah tersembunyi dari balik tembok istana dunia yang menantimu. Sampai jumpa di video berikutnya.